Bupati Kendal beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal hadir di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon perhatian hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kendal, yang kami hormati Wakil Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili, para staf ahli Bupati Kendal, para asisten Sekda Kendal, para kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, Bapak dan Ibu, tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon kepala desa antar waktu terpilih tahun 2023 pada hari ini, Senin 15 Mei tahun 2023 dimulai. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadihiniya Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kendal. Keputusan Bupati Kendal nomor 141/143/2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Bupati Kendal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya.
memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengesahkan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih. Nama, Edi Lukman. Tempat, tanggal lahir, Kendal, 6 Oktober 1971. Pekerjaan wira swasta. Alamat, Desa Kebonharjo RT 003001, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Menjadi Kepala Desa antar waktu Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Kedua, Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ke-1 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kendal pada tanggal 3 April 2023. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto cap ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat nomor 1 sampai dengan 5. Keputusan Bupati Kendal nomor 141/147/2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Bupati Kendal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih. Nama, Eko Budi Utami. Tempat tanggal lahir, Kendal 15 Desember 1971. Pekerjaan wira swasta. Alamat, Desa Manggung Sari RT 002 RW 008, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kedua, menjadi Kepala Desa antar waktu Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kedua, Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ke-1 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kendal pada tanggal 5 April 2023. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto cap ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat nomor 1 sampai dengan 5. Keputusan Bupati Kendal nomor 141/156/2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Jenar Sari, Kecamatan Kemuh, Kabupaten Kendal. Bupati Kendal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih. Nama, Saiful Mujab. Tempat tanggal lahir, Kendal 10 Februari 1969. Pekerjaan wira swasta. Alamat, Desa Jenar Sari RT 004 RW 001, Kecamatan Kemuh, Kabupaten Kendal. Menjadi Kepala Desa antar waktu Desa Jenar Sari, Kecamatan Kemuh, Kabupaten Kendal. Kedua, Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat,
Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud diktum ke-1, melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 14 April 2023. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto cap ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat nomor 1 sampai dengan 5. Pembacaan surat keputusan selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Kepada Bapak dan Ibu yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, disilakan untuk berdiri. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Yang terhormat Bupati Kendal berkenan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Kendal. Saya, Bupati Kendal, akan mengambil sumpah saudara-saudari sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal. Perlu saudara ketahui bahwa sumpah merupakan suatu kesanggupan untuk menaati segala keharusan atau tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan. Oleh karena itu, tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan, kejujuran, serta tanggung jawab. Berdasarkan uraian tadi, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama Islam. Sekarang ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, dan bahwa saya dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, yang berlaku bagi desa, daerah, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat.
dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Penandatanganan diawali oleh yang diangkat sumpahnya masing-masing. Yang pertama, Bapak Edi Lukman, Kepala Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon. Selanjutnya, Ibu Eko Budi Utami, Kepala Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri. Selanjutnya, Bapak Saiful Mujab, Kepala Desa Jenar Sari, Kecamatan Gemuh. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Kendal. Yang terakhir oleh para saksi. Yang pertama, Bapak Yanuar Fatoni SSTP, Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal. Selanjutnya, Bapak Nur Fuad SHMH, Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Kendal. Kata pelantikan oleh Bupati Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya berdasarkan keputusan Bupati Kendal nomor 141/143/2023 tanggal 3 April 2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Keputusan Bupati Kendal nomor 141/147/2023 tanggal 5 April 2023
tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan keputusan Bupati Kendal nomor 141/156/2023 tanggal 14 April 2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa antar waktu Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Saya, Bupati Kendal, pada hari ini, Senin, tanggal 15 Mei 2023, dengan resmi melantik kepala desa antar waktu terpilih Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, dan Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala desa, serta turut mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeseimbangan material dan spiritual. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, tanda jabatan Kepala Desa dan penyerahan surat keputusan Bupati Kendal oleh Bupati Kendal. Pembacaan Fakta Integritas secara simbolis oleh Ibu Eko Budi Utami, Kepala Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Eko Budi Utami, tempat tanggal lahir Kendal 15 Desember 1971, jabatan Kepala Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap loyal, transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada segenap aparatur pemerintah desa yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada Bupati serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 8. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendukung visi misi Bupati untuk mewujudkan Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. 9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya berupa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kendal, 15 Mei 2023. Yang membuat pernyataan Eko Budi Utami. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas oleh Ibu Eko Budi Utami, Kepala Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, yang membuat pernyataan. Selanjutnya oleh Bupati Kendal yang menyaksikan. Prosesi pelantikan selesai, yang selesai dilantik dan diambil sumpahnya, serta hadirin sekalian disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Kendal yang terhormat Bapak Diko Gandinduto PSC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten Sekda Kendal, para kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal atau yang mewakili, jajaran Forkopimcam, Patebon, Weleri, dan Gemu. Yang saya hormati para kepala desa antar waktu terpilih beserta istri atau suami, para pejabat, kepala desa, PPD, dan pengurus paguyuban kepala desa, serta segenap panitia pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kebonharjo, Manggung Sari, dan Desa Jenarsari. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala desa antar waktu terpilih. Dan semoga kita semua pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa
atas meninggalnya Kepala Desa Cepoko Mulyo, almarhum Bapak Dr. Andes Haji Sutojoyo, MSI, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Berikutnya saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang baru saja dilantik menjadi Kepala Desa antar waktu terpilih. Dan semoga Bapak Ibu setelah ini bisa segera melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan bisa memberikan jiwa dan raga Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap desanya masing-masing untuk kepentingan kemajuan pembangunan desa dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita bisa bekerja secara kolaboratif, bekerja sama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, maka ini akan memudahkan segala upaya ikhtiar kita dalam memberikan pembangunan yang maksimal. Maka dari itu harapan saya, Bapak Ibu, seluruh kepala desa yang baru saja dilantik maupun yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, teruslah bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat dalam upaya untuk bisa menyelesaikan program-program prioritas, menyelesaikan visi misi agar kita bisa memberikan pembangunan yang terbaik untuk Kabupaten Kendal yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, di era seperti hari ini saya selalu menyampaikan bahwa kunci utama kemajuan sebuah desa, sebuah daerah itu tidak lain daripada bagaimana kita bisa mengikuti perubahan zaman di hari ini. Digitalisasi itu adalah hal yang sudah tidak bisa kita hindarkan kembali. Harapan saya pemerintah desa semua sudah mulai melakukan digitalisasi dalam upaya meningkatkan seluruh upaya dalam membangun desanya masing-masing. Bagaimana digitalisasi ini bisa sangat membantu kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan juga meningkatkan program-program kerjanya yang ada di desanya masing-masing. Salah satunya bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh jajaran di pemerintah desa bekerja sesuai dengan tupoksinya, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan memiliki peran untuk bisa saling berkolaborasi dalam mensukseskan program-program daripada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Kendal hari ini kita sudah menunjukkan secara gamblang kepada teman-teman kepala desa bahwa pemerintah Kabupaten Kendal akan selalu hadir dalam memberikan pendampingan, dalam memberikan support, bantuan terhadap desa untuk bisa membangun desanya secara berkeadilan, secara merata. Salah satunya yang sudah kita upayakan bagaimana program bantuan dana dusun ini langsung bisa ditargetkan kepada seluruh dusun wilayah yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga harapan saya program bantuan dana dusun ini bisa benar-benar menjadi program yang membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan yang memang hadir diinginkan oleh masyarakat di desa masing-masing agar segera diselesaikan. Pemerintah tugas dan tanggung jawabnya tidak lain daripada memberikan stimulus kepada masyarakat, memberikan infrastruktur kepada masyarakat, memberikan program-program dalam rangka untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kesejahteraan, saya jujur harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu kepala desa sudah paham yang namanya sejahtera itu apa? Apakah teman-teman kepala desa sudah paham yang disebut masyarakat sejahtera itu seperti apa? Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Jadi kadang-kadang jangan kita hanya berpikir
atau menyampaikan kita ingin membuat masyarakat sejahtera. Ada 5 indikator di seluruh negara yang mengatakan bahwa 5 indikator kesejahteraan. Yang pertama itu adalah pangan, yang kedua adalah sandang, yang ketiga rumah tinggal, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kesehatan. Apabila kita bisa memenuhi kelima indikator ini kepada masyarakat kita dengan nominal minimal yang sudah kita tetapkan, maka garis kesejahteraan itu bisa kita tentukan. Saya berharap setiap desa ini memiliki garis kesejahteraannya masing-masing untuk bisa memastikan bahwa kerja kita itu ya kerja yang akan nantinya untuk bisa memastikan bahwa garis kesejahteraan itu bisa kita capai bersama-sama. Dan setiap desa itu berbeda, setiap kabupaten itu pasti berbeda, setiap provinsi itu pasti berbeda, karena di setiap daerah, salah satu contoh, harga tanah aja berbeda, bangun rumah berbeda. Jadi kalau misalkan bangun rumah itu di desanya Jedengan itu 20 juta sudah bisa bagus, artinya kalau misalkan pendapatan masyarakat sudah memiliki rumah sebesar 20 juta, berarti secara rumah dia sudah sejahtera. Tapi pangan, kebutuhan 1 bulan itu berapa? 1 orang, 1 keluarga berapa? Nah, ini harus punya teman-teman kepala desa datanya, sehingga kita tahu, oke, masyarakat kita ada 1000, yang 900 sudah sejahtera. Karena sesuai setelah kita hitung per bulan itu misalkan makan perlu uang 1 juta, pendapatan yang 900 orang sudah di atas 1 juta, artinya bisa memenuhi kebutuhan pangan. Setelah itu pendidikan, akses pendidikan seperti apa, akses kesehatan seperti apa. Nah, harapan saya apabila ini bisa diperhatikan oleh teman-teman kepala desa, maka kita bisa berbicara terkait kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya Panjenengan semua. Jadi yang pertama kuncinya bagaimana kita bisa mendigitalisasi segala lini pemerintahan agar bisa mendapatkan outcome yang maksimal. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan indikator kesejahteraan bagi masyarakat sehingga kita bekerja dasarnya itu ada. Apa capaian yang kita ingin agar membuat masyarakat ini lebih sejahtera. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, harapan saya jangan kita bekerja berdasarkan rutinitas. Ini yang selalu saya sampaikan dan saya tekankan kepada seluruh jajaran saya, bahwa kalau kita bekerja berdasarkan rutinitas sehari-hari, hasilnya saya meyakini juga ini akan menjadi sebuah rutinitas dan tidak akan ada peningkatan yang signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini harus ada kerja-kerja yang ekstra dari Bapak Ibu sekalian, merubah sebuah rutinitas menjadi sesuatu yang pelompatannya itu eksponensial, bukan linear. Nah, ini adalah hal yang sangat penting di hari seperti ini. Nah, Presiden kita Pak Jokowi kemarin menyampaikan, saya mendengar di sambutan beliau, bahwa bonus demografi negara Indonesia puncaknya itu ada pada tahun 2030 atau kurang lebih sekitar maksimal 12 tahun dari sekarang, berarti 2036 itu adalah puncak bonus demografi. Pak Presiden itu menyampaikan bahwa kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan terobosan, yang berani mengambil resiko demi kepentingan masyarakat. Presiden menyampaikan bahwa negara kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil resiko untuk kepentingan masyarakat. Dan saya menyimpulkan itu bukan hanya di tingkat presiden, tapi sampai di tingkat desa. Kepala desa pun juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena sebuah negara dalam sejarah, belum ada negara dalam sejarah yang melalui bonus demografi 2 kali selama negara itu ada. Artinya bonus demografi ini sebuah negara itu hanya 1 kali seumur hidup. Nah, Indonesia ini akan mengalami pada tahun 2036 itu puncaknya, sehingga 12 tahun dari sekarang, hari ini kita harus siapkan baik-baik.
Apa sih yang dinamakan bonus demografi? Simpelnya Bapak Ibu, bonus demografi itu adalah bagaimana suatu negara mendapatkan angka kelahiran produktif itu lebih tinggi dibandingkan angka yang udah lebih senior. Artinya lebih banyak usia produktifnya, usia mudanya itu akan di tahun yang paling banyak itu nanti kira-kira 12 tahun lagi. Ada negara yang berhasil melalui bonus demografi sehingga dari negara berkembang menjadi negara maju. Ada negara berkembang yang melalui bonus demografi itu menjadi negara yang tetap negara yang berkembang, tidak menjadi negara maju. Jadi ada negara yang berhasil melalui bonus demografi, ada negara yang tidak berhasil melalui bonus demografi. Nah, sebenarnya apa? Negara yang tidak berhasil melalui bonus demografi itu bagaimana negara itu ketika usia produktifnya itu sangat banyak tapi tidak bisa memberikan kesempatan lapangan pekerjaan. Jadi usia produktif ini bukannya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, tapi ini menjadi beban negara. Karena usia produktifnya banyak yang tidak bekerja, banyak yang pendidikannya tidak selesai, banyak yang kesehatannya tidak diperhatikan, stunting di mana-mana. Sehingga ada negara berkembang yang melalui bonus demografi itu akhirnya jadi terpuruk. Dan kita ingin menjadi negara yang bisa melalui bonus demografi menjadi negara yang lebih maju lagi. Maka dari itu ini harus diperhatikan dari teman-teman kepala desa, mempersiapkan program untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan. Bagaimana lahan-lahan pertanian kita harus diperhatikan aksesnya, irigasinya, kebutuhan airnya, lapangan pekerjaan, modal usaha. Ini harus kita perhatikan sehingga harapan kita kalau kita siapkan dari sekarang 10 tahun lagi itu kita mampu untuk bisa memastikan bahwa generasi muda kita semuanya jauh lebih produktif dari sebelumnya sehingga kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Nah, ini harapan saya harus kita mulai dari teman-teman kepala desa sampai tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Nah, harapan saya beberapa hal yang saya sampaikan ini akan menjadi perhatian khususnya kepada teman-teman Bapak Ibu yang baru saja dilantik dan juga kepala desa yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, saya menyampaikan ini karena ada Mas Malik di belakang. Mas Malik itu Ketua Paguyuban Baurekso, tanggung jawabnya sangat besar. Apa yang saya sampaikan depan Mas Malik harus nyampe ke semuanya teman-teman kepala desa se-Kabupaten Kendal. Nah, kira-kira seperti itu. Saya ucapkan selamat sekali lagi, selamat bertugas. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama-sama berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi. Pintu saya, pintunya Wakil Bupati, pintu kita semua jajaran Forkopimda selalu terbuka lebar untuk seluruh teman-teman kepala desa se-Kabupaten Kendal untuk berdiskusi, untuk bisa saling berkolaborasi, saling memberikan inovasi, memberikan saran masukan untuk satu kepentingan yaitu masyarakat Kabupaten Kendal dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Selamat bertugas dan mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama memberikan kontribusi kita yang terbaik terhadap bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Musliha SAG MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak Ibu, kita sejenak berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa akan kami pandu menurut agama Islam, bagi agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di pendopo agung ini. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, berkat ridha-Mu-lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan calon kepala desa antar waktu terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kebun Harjo, Kecamatan Patebon, Desa Manggung Sari, Kecamatan Uleri, Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh. Alhamdulillah, berkat ridha-Mu-lah pelantikan berjalan dengan lancar, penuh khidmat. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada dasarnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada para kepala desa yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Tanamkan dalam diri kami, para pemimpin kami, para kepala desa yang baru saja dilantik, kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan pula bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkailah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan dosa-dosa guru-guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami.
terimalah amal dan perjuangan mereka dengan imbalan yang berlipat ganda. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai akhir acara pada hari ini adalah pemberian ucapan selamat kepada kepala desa yang selesai dilantik. Kepada yang selesai dilantik dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bupati Kendal, Wakil Bupati Kendal, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Dilanjutkan foto bersama. Hadirin yang kami hormati, maka selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.